4 kali NBA Champion, 4 kali NBA Finals MVP, 4 kali meraih NBA Most Valuable Player, 18 kali masuk NBA All-Star, 3 kali NBA All-Star Game MVP, 13 kali masuk All-NBA First Team, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih. Dengan CV yang sementereng itu, pria ini sudah masuk jajaran elit, bahkan bisa didebatkan menjadi salah satu GOAT atau greatest of all time di kompetisi semegah NBA. Siapa lagi kalau bukan LeBron James? Pria kelahiran Akron, Ohio ini memang sudah tercium bakat besarnya ketika masih bermain di level high school. Tak tanggung-tanggung, LeBron tampil di Slam Magazine dan dipuji sebagai pebasket SMA terbaik di Amerika saat itu. Dengan exposure yang begitu besar, dia sudah diprediksikan akan menjadi bintang masa depan NBA. Benar saja, pada tahun 2003, di usianya yang ke-18 tahun, LeBron sudah mengikuti NBA Draft dan dipilih di urutan pertama oleh Cleveland Cavaliers walaupun tak mencicipi bangku perkuliahan. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. "20 tahun berlalu, LeBron James sudah mencicipi hampir semua gelar dan pencapaian selama berkarir di NBA, baik itu prestasi tim ataupun individu. Di usianya yang ke-37 tahun, mungkin kita bertanya-tanya, apalagi target yang ingin dicapai pemain Los Angeles Lakers ini? Salah satu target yang mungkin masih bisa digapai tentu saja mengejar torehan poin terbanyak dalam sejarah NBA yang masih dipegang oleh Kareem Abdul-Jabbar. LeBron sekarang berada di urutan kedua dengan total poin 37.311, terpaut 1.076 poin dari Kareem di urutan pertama dengan total poin 38.387. Lalu, apalagi target LeBron selanjutnya? Apakah menambah torehan cincin juaranya? Atau menambah koleksi MVP-nya? Ya, setiap pemain profesional pasti masih memiliki hasrat untuk berprestasi, apalagi pemain sekaliber LeBron James. Tetapi hal itu agak sulit mengingat faktor umurnya dan timnya LeBron LA Lakers yang saat ini masih struggling mencari bentuk permainan terbaiknya. Target utama LeBron sebelum pensiun yaitu bermain dengan putranya Bronny James. Anda ingin bertanya kepada saya apa pencapaian terbesar dalam hidup saya? Jika saya berada di lapangan yang sama dengan putra saya di NBA, itu akan menjadi prestasi terbaik dalam hidup saya sebagai pemain NBA. Saya sudah memikirkannya karena putra saya akan berusia 14 tahun dan dia mungkin bisa masuk ke NBA sesegera mungkin, kata James dalam wawancaranya bersama Uninterrupted di tahun 2018. Sepanjang sejarah olahraga profesional negeri Paman Sam, hanya ada satu kejadian di mana bapak dan anak bermain dalam satu lapangan, ketika Ken Griffey Sr. yang saat itu berusia 40 tahun dan anaknya Ken Griffey Jr. yang saat itu berusia 20 tahun bermain bersama di Seattle Mariners pada 31 Agustus 1990 di kompetisi MLB. Sejarah itu ingin diulangi LeBron James di panggung NBA. LeBron James memberi pesan untuk semua 30 tim di NBA, siapapun yang menginginkannya untuk musim terakhirnya harus merekrut putranya Bronny pada tahun 2024. Saya akan menutup karir saya bermain dengan anak sulung saya. Dimanapun Bronny bermain, saya akan bergabung ke tim tersebut. Saya akan melakukan segalanya untuk 1 tahun terakhir tersebut mewujudkan mimpi itu. Uang bukan lagi pertimbangan saya untuk itu, kata James kepada The Athletic di NBA All-Star Game di Cleveland bulan Maret lalu. Ketika ditanya apakah dia akan kembali ke kampung halamannya lagi dan memperkuat Cavaliers sebagai penutup karir basketnya bersama Bronny, LeBron mengatakan kepada Lloyd, pintunya belum ditutup untuk itu. Bronny James adalah putra sulung dari LeBron James yang saat ini masih berusia 18 tahun dan bersekolah di Sierra Canyon, California. Bronny bermain di posisi point guard dengan tinggi 6,3 kaki atau sekitar 188 cm. Dia berencana mengikuti NBA Draft di tahun 2024 mendatang ketika berusia 20 tahun. Walaupun tidak memiliki talenta seistimewa ayahnya, Bronny tetap diproyeksikan akan dipilih di akhir first round atau awal second round pada NBA Draft di tahun 2024 mendatang.
Pada off-season lalu, LeBron menambah 2 tahun masa kontraknya senilai $97,1 juta atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Termasuk ada tambahan player option pada musim 2024-2025. Dengan begitu, maka pendapatan LeBron dari NBA naik menjadi $532 juta, sekaligus membuatnya menjadi pemain bola basket berpenghasilan tertinggi yang pernah ada. Dengan tambahan kontrak tersebut, jadi masuk akal ketika Bronny sudah memenuhi syarat mengikuti draft pada tahun 2024 nanti. LeBron bisa memakai klausul player option-nya untuk mengikuti kemana Bronny akan bermain. LeBron selalu menyempatkan waktu untuk menyaksikan putranya bermain. Dia selalu datang untuk memberi dukungan bersama istri dan anaknya yang lain. Selain Bronny, ada juga anak LeBron yang kedua, yaitu Bryce Maximus James. Bryce saat ini masih berusia 15 tahun. Dia terpaut 3 tahun dengan Bronny. Meskipun baru berusia 15 tahun, tinggi Bryce sudah melampaui kakaknya. Bryce saat ini mempunyai tinggi 198 cm. Kalau dilihat-lihat dari gaya permainan, memang Bryce lah yang paling mendekati dengan LeBron. Jadi, meskipun terlihat sangat mustahil, apakah kita bisa melihat LeBron bermain bersama kedua putranya kelak?